Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HG1 akan mempresentasikan mengenai kualitas udara di negara Indonesia dan negara Jepang serta pengaruhnya terhadap kualitas hidup. Nama saya Laura Gabriela. Nama saya Syehwa. Nama saya Agatha Fiska. Saya Ahmad Saiful Baril. Next. Jadi yang pertama adalah wacana. Jadi wacana yang diangkat itu adalah mengenai polusi udara yang ada di Jakarta. Nah, Jakarta telah menjadi salah satu kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Nah, menurut 10 Agustus 2019, dari penelitian mendapatkan bahwa polusi kualitas udara yang ada di Jakarta itu mencapai 170, yaitu AQI-nya. Jadi AQI itu adalah tingkat keparahan kualitas udara yang ada di beberapa negara yang mengukur 6 jenis polutan. Yang pertama karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah. Nah, AQI itu sendiri memiliki standar, beberapa standar yang mengatakan bahwa kualitas udara di beberapa negara itu baik atau buruk. Jadi yang pertama 0-5 itu kualitas udaranya bagus, 51-100 itu kualitas udaranya moderat, 101-150 tidak sehat bagi orang yang sensitif, 151-200 tidak sehat, 201-203 sangat tidak sehat, dan 301-500 sangat berbahaya. Nah, Jakarta terletak di 151-200 yang membuat kualitas udara di Jakarta itu berarti tidak sehat. Nah, di Jakarta yang paling parah itu berada di Jakarta Pusat dengan AQI-nya mencapai 153 dan partikel udaranya memiliki diameter 10. Dan menurut standar WHO itu standar seharusnya itu adalah 23 mikrogram per meter kubik. Namun Indonesia yaitu Jakarta terletak di angka 92,4 mikrometer per meter kubik. Nah, itu makanya kualitas udara yang ada di Jakarta itu sangat buruk. Nah, apa sih yang menyebabkan polusi udara yang ada di Jakarta? Jadi polusi udara yang ada di Jakarta itu disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Nah, sebenarnya polusi udara di Jakarta itu sudah sejak lama ada, namun baru-baru ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapinya dengan serius. Dan rencananya, rencana yang akan mereka lakukan untuk mengurangi polusi ini adalah dengan penggunaan mobil listrik, transportasi umum yang ramah lingkungan, dan pembuatan taman kota. Namun yang terjadi adalah semakin banyaknya pembangunan di Jakarta menyebabkan penggunaan listrik yang ada di Jakarta itu sangat tinggi, sehingga di Walhi menyimpulkan bahwa 10 pembangkit listrik yang ada di Jakarta itu mengeluarkan emisi yang setara dengan 10 juta kendaraan. Nah, polusi udara itu yang ada di Jakarta itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, tumbuhan, hewan, estetika, dan kenyamanan. Nah, dapat juga merusak kesehatan bayi. Dari peneliti menyebutkan bahwa bayi yang tinggal di Jakarta itu berisiko 30-50% meninggal lebih cepat. Nah, apa yang disebabkan oleh polusi untuk tubuh manusia? Yang pertama itu ada kerontokan rambut manusia, kerusakan paru-paru dan pernapasan, gangguan kesehatan pada hemoglobin, dan merusak lapisan ozon yang dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, pada tumbuhan dapat menghambat proses fotosintesis dan menyebabkan hujan asam yang dapat merusak air dan tanah. Next. Ya, jadi LSPB yang pertama itu adalah manusia sebagai manajer alam global yang akan dikaitkan dengan wacana. Next. Ya, jadi LSPB yang pertama itu terkait dengan pertambahan penduduk bumi. Nah, seiring berjalannya waktu atau tahun, manusia sebagai manajer alam itu akan bertambah setiap tahun. Ketika manusia bertambah setiap tahun, maka manusia menganggap sudah menguasai alam. Dengan bertambahnya manusia, maka ancaman yang lebih besar terhadap lingkungan akan semakin besar. Kenapa? Karena ketika manusia semakin bertambah, maka kebutuhan mereka terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka akan semakin besar dan dapat merusak lingkungan mereka. Nah, Indonesia itu menurut data BPS merupakan negara nomor 4 terbanyak di dunia yang mencapai 260 juta jiwa. Nah, ini disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi di Indonesia dan angka kematian yang rendah di Indonesia yang menyebabkan pertambahan penduduk yang menjadi besar setiap tahunnya.
Next. Nah, di Indonesia itu sendiri terdapat 4,81 jiwa angka kelahiran dan 1,72 juta jiwa kematian. Seperti yang saya bilang sebelumnya, angka kelahirannya yang meningkat, sedangkan angka kematiannya menurun. Next. Nah, apa sih hubungan pertumbuhan penduduk dengan polusi? Nah, hubungan pertumbuhan penduduk dengan polusi itu adalah semakin bertambahnya populasi yang ada di setiap negara, maka permintaan sumber daya alamnya pun akan semakin bertambah. Nah, sumber daya alam itu dapat berupa minyak, gas, batu bara, dan hutan. Nah, di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta itu sendiri, populasi yang semakin bertambah yang ada di Jakarta, orang yang ada di luar Jakarta berbondong-bondong datang ke Jakarta, sehingga menyebabkan populasi di Jakarta itu bertambah dan menyebabkan permintaan sumber daya alamnya bertambah. Namun apa yang terjadi adalah sumber daya alam yang ada di Jakarta itu sangat terbatas, sehingga kepemilikan bersama sering terjadi di Jakarta yang dapat menyebabkan keserakahan manusia dalam mengambil sumber daya alam. Nah, tragedi yang terjadi adalah mengakibatkan kepemilikan alam, yaitu polusi udara. Kenapa begitu? Karena ketika mereka permintaan sumber daya alamnya bertambah seperti permintaan sumber daya alam seperti lahan, mereka dapat memakai lahan tersebut untuk pembangunan sehingga menyebabkan polusi udara di daerah perkotaan, yaitu Jakarta itu sendiri. Next. Nah, peningkatan populasi di Jakarta itu menjadi ancaman yang lebih besar terhadap lingkungan yang ada di Jakarta, sehingga Jakarta menyebabkan energi kotor. Manusia yang bekerja sehari-hari di Jakarta untuk memenuhi aktivitas ekonomi mereka dapat menghirup udara yang kotor sehingga menyebabkan kerusakan paru-paru dan pernapasan dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang terjadi kemudian adalah populasi bertambah dapat menyebabkan pembangunan bertambah sehingga limbah yang dihasilkan pun akan semakin bertambah. Next. Nah, sebenarnya apa sih perbandingan Indonesia dengan Jepang? Nah, di Jepang itu menurut data yang kami dapat adalah angka kelahiran Jepang menurun setiap tahunnya dan angka kematiannya meningkat setiap tahun. Bahkan pertambahan penduduknya Jepang itu hanya sebesar minus 0,2% saja, sedangkan di Indonesia mencapai 2%. Nah, kenapa angka kematian di Jepang tinggi? Karena lansia banyak di Jepang, karena lansia di sana dapat mencapai umur 90-100 tahun karena tidak berisiko mengalami gangguan pernapasan dan gangguan paru-paru. Nah, kualitas udara di Tokyo atau tepatnya di Tokyo yang berada di Jepang mencapai AQI-nya mencapai 33, diameternya 2,5 atau setara dengan 8 mikrogram per meter kubik, dan menurut data AQI tadi yang ada di Wacana, kualitas udara yang ada di Jepang itu sangat bagus. Dan kesimpulannya adalah penduduk Jepang yang relatif rendah dibandingkan Indonesia yang penduduknya sangat tinggi, namun angka kualitas udara yang ada di Jepang itu sangat jauh lebih baik daripada Indonesia. Nah, oleh karena itu sangat dibutuhkan kesadaran manusia yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, dan kita lihat juga kesadaran manusia yang ada di Jakarta dan di Jepang itu sangat berbeda, dan penggunaan mobil listrik yang ada di Jepang sudah semakin ditingkatkan untuk mengurangi polusi, sedangkan di Indonesia belum ditingkatkan karena pengaruh ekonomi di Indonesia itu sendiri. Next. Selanjutnya, manusia sebagai manajer perkembangan teknologi. Next. Teknologi transportasi terbagi menjadi zaman dahulu dan zaman modern, di mana keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan pada zaman dahulu yaitu bebas polusi, karena pada zaman dahulu masyarakat beraktivitas menggunakan transportasi seperti sepeda yang tidak menimbulkan polusi. Namun, hal tersebut juga memiliki kekurangan seperti kemampuan jelajah yang terbatas karena membutuhkan lebih banyak energi yang dikeluarkan dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke tujuan. Sedangkan kelebihan pada zaman modern yaitu
lebih cepat dan efisien untuk mencapai tujuan, karena terdapat banyak transportasi umum dan transportasi pribadi. Namun, sama seperti pada zaman dahulu, transportasi zaman modern juga memiliki kekurangan, yaitu seperti menyebabkan polusi udara karena penggunaan kendaraan dengan emisi gas yang berlebih dan membutuhkan bahan bakar fosil yang terus meningkat akibat jumlah kendaraan yang semakin banyak. Next. Teknologi transportasi di Jepang dan di Indonesia sebenarnya hampir serupa, yaitu di Jepang menerapkan sistem angkutan massal sebagai alat transportasi utama di perkotaan. Hal ini merupakan salah satu upaya Jepang yang sudah terrealisasi dalam mengurangi jumlah kendaraan pribadi, sehingga Jepang dapat terjaga dari polusi udara. Dan di Indonesia juga terdapat hal serupa, yaitu Transjakarta. Namun, penyediaannya masih sebatas di kota Jakarta saja, dan masih banyak masyarakat yang memilih untuk membawa kendaraan pribadi, sehingga polusi udara sangat sulit untuk dikurangi. Next. Selanjutnya, terdapat solusi transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan sendiri merupakan suatu transportasi yang tidak menimbulkan dampak yang membahayakan kesehatan masyarakat atau ekosistem, dan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas yang ada secara konsisten, dengan memperhatikan penggunaan sumber daya energi yang terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat regenerasinya, dan penggunaan sumber daya tidak terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat pengembangan sumber daya alternatif yang terbarukan. Next. Selanjutnya yang ketiga ada manusia sebagai manajer kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Next. Cara memanajemen kesehatan diri pada kualitas udara yang buruk, yaitu dengan yang pertama menggunakan masker. Karena dengan adanya polusi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan masker. Udara yang sangat kotor tentu saja bisa membahayakan tubuh. Oleh karena itu, ketika berada di luar ruangan, disarankan untuk menggunakan masker, sehingga udara yang dihirup bisa difilter. Yang kedua, menanam tanaman anti polutan, seperti tanaman lidah mertua yang bisa dimanfaatkan untuk menyerap karbon dioksida. Apabila kegiatan tanam menanam ini dilakukan secara massal, maka hal tersebut bisa membuat perubahan besar pada kualitas udara. Yang ketiga, uji emisi kendaraan. Karena semua kendaraan turut memberikan andil dalam memperburuk kualitas udara, pemilik kendaraan bisa membantu dalam mengurangi polusi udara dengan melakukan uji emisi kendaraan di bengkel-bengkel yang sudah memiliki alat uji. Dengan demikian, gas emisi yang dibuang lebih terkendali dan tidak terlalu mencemari lingkungan. Next. Yang keempat, tidak membakar sampah sembarangan. Karena gas klorin yang dihasilkan dari pembakaran sampah dapat merusak atmosfer bumi. Pembakaran sampah membuat debu, asap hitam, dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Yang kelima, ada urban farming, yaitu dalam rangka penghijauan dan penataan kota, masyarakat bisa membuat kebun-kebun kecil untuk ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keenam, menggunakan transportasi umum. Penerapan ini dapat mengurangi jumlah kendaraan, terutama kendaraan pribadi, sehingga dapat menekan jumlah emisi karbon yang dilepas dari setiap kendaraannya. Next. Tindakan yang harus dicontoh Indonesia dari Jepang dalam menjaga kualitas udara, ada yang pertama, Jepang tidak membuang sampah yang dapat mencemari udara dengan sembarangan. Sebagai contoh kecilnya, ketika seorang perokok berjalan-jalan di taman, mereka membawa asbak di kantong mereka untuk membuang debu rokok atau puntung rokok mereka yang didesain khusus, yang nantinya bila bertemu tempat sampah akan bisa mereka buang pada tempat sampah. Itu adalah sebuah contoh kecil yang sangat luar biasa. Yang kedua, perusahaan dan industri dengan AMDAL atau analisa dampak lingkungan yang ketat.
yaitu seperti cerobong asap dibuat sangat tinggi dengan gas buang yang sangat kecil. Yang ketiga, aturan gas buang kendaraan bermotor yang dilaksanakan dengan ketat. Seperti mobil-mobil dan kendaraan yang tidak lolos uji emisi, tidak dijalan. Bahkan hampir tidak ada mobil solar yang diizinkan berjalan karena tidak ada yang lolos uji emisi. Dan sejumlah cara ditempuh antara lain dengan menggunakan kendaraan generasi terbaru yang ramah lingkungan, hemat bahan bakar, mengadopsi eco-driving, meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, dan melakukan efisiensi pemakaian kendaraan. Next. Selanjutnya itu manusia sebagai manajer pembangunan. Banyaknya pembangunan yang terjadi tentu akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Tidak tepat apabila pembangunan tidak mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi. Dengan teknologi yang maju seperti sekarang, kita bisa mencari cara alternatif untuk meminimalisir dampak negatif, tetapi pembangunan juga tetap berjalan. Selanjutnya ada material yang menyebabkan polusi udara. Selanjutnya ada aktivitas manusia yang menyebabkan polusi udara. Salah satunya adalah kegiatan industri. Polusi udara yang terjadi di Indonesia sekarang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya kawasan industri yang ada di Indonesia. Polusi udara yang di Jakarta sudah mencapai titik yang tidak menyehatkan untuk warga. Dari pembakaran fosil, terutama batu bara untuk pembangkit listrik, kemudian proses industri, dan bahan bakar untuk transportasi, itu menjadi sumber pencemaran udara. Serta pengelolaan sampah dan aktivitas rumah tangga yang tidak baik. Selanjutnya ada solusi, penggunaan teknologi ramah lingkungan yang menghasilkan limbah yang minimal sehingga mencegah pencemaran. Salah satu contohnya adalah PLTU, pengolahan emisi oleh PLTU batubara dengan rendahnya karbon dan tingkat efisiensi yang tinggi, sehingga meminimalkan emisi pada beberapa polutan dan limbah. Serta seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa di Jepang industrinya itu sudah dengan analisa dampak lingkungan yang ketat, serta di Jepang sudah aktif menggunakan dan menerapkan energi yang bersih untuk mencegah pencemaran serta pemanasan global. Selanjutnya, teknologi ramah lingkungan mencegah polusi udara, yaitu AC yang tidak menggunakan freon, kedua, pembangkit listrik tenaga alternatif, ketiga, kendaraan dengan bahan bakar alternatif yang menghasilkan emisi minimal, terakhir, teknologi yang mengurangi emisi kendaraan dan industri. Karena industri, saat pembangunan industri itu kita harus memperhatikan pengelolaan limbah. Salah satu upayanya adalah dengan pelestarian lingkungan, penggunaan biokimia, kemudian dengan energi terbarukan. Selanjutnya, manusia sebagai manajer dalam menghadapi isu global. Polusi adalah masuknya zat atau komponen berbahaya yang menyebabkan kualitas lingkungan mengalami penurunan, serta polutan, zat atau bahan yang mengakibatkan polusi. Polutan yang terdapat di udara ada senyawa organik, kemudian logam berat. Logam berat ini biasanya berasal dari limbah industri. Kemudian ada partikel, serta pemajanan sukarela. Salah satu contoh pemajanan sukarela ini adalah asap rokok. Tentu asap rokok ini berkontribusi dalam mempengaruhi kualitas udara yang ada. Selanjutnya, polusi memberikan dampak berskala mikro dan berskala makro. Untuk berskala mikro ini berdampak pada kesehatan seperti terganggunya pernapasan, terus daya tahan tubuh yang menurun, dan kekurangan oksigen. Selanjutnya, berskala makro itu berpengaruh kepada seperti terjadinya fenomena hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan efek rumah kaca. Untuk mencegah efek bahaya dari polutan, maka ditetapkan nilai ambang batas sesuai dengan standar internasional. Tetapi ambang batas yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih lemah dibandingkan dengan standar nasional.
standar internasional. Ambang batas yang ditetapkan itu berdampak kepada polusi yang ada di Indonesia yang sangat buruk jika diukur dengan standar internasional atau WHO. WHO telah menetapkan ambang batas yang sudah dipertimbangkan dampak apa yang ditimbulkan atau dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam kesehatan. Untuk itu perlunya standar ambang batas sesuai dengan ambang batas internasional sehingga kita mengurangi dampak yang akan dirasakan. Yang keenam itu ada tanggung jawab kita sebagai manajer alam. Manusia sebagai manajer dalam penanggulangan bencana alam natural. Next. Nah, terus di sini ada bencana alam tanah longsor. Tanah longsor merupakan peristiwa gerakan massa tanah dan batuan atau keduanya yang menuruni lereng karena mengalami gangguan kestabilan batuan dan tanah penyusun lereng tersebut. Nah, faktornya itu ada dua. Yang pertama itu ada yang melalui alam dan ada yang manusia. Next. Nah, terus mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Next. Terus mitigasi kejadian luar biasa. Mitigasi kejadian luar biasa itu yang biasa disebut dengan KLB. Itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi suatu kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya dan bersifat menyebar atau masif dalam waktu yang relatif singkat. Next. Terus manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan dalam pengendalian bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam, seperti contohnya gunung meletus, terus longsor. Terus ada juga bencana non-alam, seperti yang sekarang kita sedang alami, yaitu pandemi COVID-19 dan wabah-wabah yang lainnya. Terus ada juga maupun bencana akibat perbuatan manusia, seperti konflik sosial. Next. Kesimpulannya, jadi kita sebagai manusia tentunya harus berperan dalam melakukan mitigasi ataupun upaya-upaya dan solusi beserta manajemen dalam penanggulangan bencana alam natural bagi masyarakat maupun negara. Ya, ada tambahan kesimpulan lagi. Jadi, kesimpulan dari LSPB yang sudah dikaitkan dengan wacana adalah mengenai kualitas udara yang buruk di Jakarta dan kualitas udara dibandingkan dengan Jepang, kita melihat bahwa perekonomian di Indonesia pun akan semakin bertambah seiring dengan penambahan penduduk yang ada di Jakarta. Dan kemudian karena Indonesia masih negara berkembang, pertambahan penduduknya itu menyebabkan pemerintah kesulitan dalam melakukan perekonomian. Sedangkan Jepang pertambahan penduduknya yang berkurang dan relatif lebih sedikit dari Jakarta dapat membuat Jepang lebih fokus terhadap cara penanggulangan polusi udara yang ada di Jepang. Dan kemudian mereka memiliki perekonomian yang tinggi karena mereka adalah negara maju, sehingga mereka dapat melakukan proses untuk melakukan industri yang lebih berkembang seperti pembuatan kendaraan yang menggunakan listrik. Ada kesimpulan dan saran tambahan dari teman-teman sekalian? Ya, sebaiknya karena melihat waktu sudah sangat sedikit, terima kasih atas perhatian Pak Jimmy dan para evaluator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.